Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nursima SPD. Saya guru dari SDN 2 Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 kelas C Universitas Lambung Mangkurat. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 dengan mengambil tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 2 di kelas 4. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Hadir semua? Hadir. Hari ini tanggal berapa? 18 Agustus. Hari apa hari ini? Hari Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021. Iya, hari ini hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Ibu minta kepada Anakda Muhammad Nafis untuk membacakan doa. Kepada Anakda, persilakan. Marilah kawan-kawan kita mengangkat tangan untuk berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih. Supaya kita lebih semangat, coba berdiri semuanya. Kita akan melakukan tepuk dan salam PPK. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Yo, tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, kemarin hari apa, Nak? Hari Selasa. Kemarin hari Selasa. Kita libur sekolahnya karena apa? Karena tanggal 17 Agustus. Karena tanggal 17 Agustus. Ada apa di tanggal 17 Agustus, Yusuf? Benar sekali, hari kemerdekaan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran, kita menyanyikan lagu Hari Merdeka dulu. Ya, silakan duduk kembali. Sekarang ibu tanya, kalian masih membaca buku cerita di rumah? Masih. Jangan pernah berhenti membaca, naklah tetap dilanjut. Karena membaca sangatlah
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan agama dengan baik. Yang kedua, sebagai bentuk disiplin, siswa mampu melaksanakan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat sebagai wujud cinta tanah air dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca teks bakal buah perlu dijaga melalui PowerPoint, siswa mampu menjelaskan kewajiban dan hak warga masyarakat terhadap tumbuhan sekitar dengan baik. Yang keempat, dengan menjawab pertanyaan bakal buah perlu dijaga melalui PowerPoint, siswa mampu menganalisis kewajiban dan hak warga masyarakat terhadap tumbuhan sekitar dengan benar. Kemudian, yang kelima, dengan mendengarkan penjelasan guru dan mencari informasi secara daring, siswa mampu menyajikan refleksi diri, pelaksanaan kewajiban dan hak dalam memanfaatkan tumbuhan sekitar dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keenam, dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan kolase dengan benar. 7. Dengan mengamati video pembelajaran di YouTube, siswa mampu menggunakan teknik membuat kolase dengan tepat. Yang kedelapan, dengan mengamati video pembelajaran di YouTube, siswa mampu membuat karya seni rupa tempel kolase dengan tepat. Dan yang kesembilan, dengan mengamati video pembelajaran di YouTube, siswa mampu menghasilkan kolase dari bahan bekas di sekitar siswa dengan kreatif. Nah, masih ingat kita belajar yang telah lalu? Belajar tentang apa, nak? Coba Davina, belajar tentang apa minggu pertemuan kemarin? Belajar tentang dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Apalagi? Tentang apa lagi, Hafijah? Pemanfaatan sumber daya dalam bagi kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, hal ini masih berkaitan dengan pelajaran yang telah lalu. Hari ini kita masih belajar tentang sumber daya alam, yaitu tentang tumbuhan. Dan itu akan memperlihatkan gambar. Nah, coba ibu tanya, Widya, gambar apa ini? Orang menebang pohon. Yang ini gambar apa, Yusuf? Gambar mana? Orang sedang menanam tumbuhan. Benar sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan secara bijak. Kemudian yang kedua, membuat kolase dari bahan alam. Hari ini tadi ibu mau tanya, hari ini kalian melakukan apa tadi subuh? Coba Nafis. Salat. Sholat subuh. Nah, sholat subuh itu
bagi lingkungan. Lingkungan terjadi apa tadi? Banjir. Bagi orang lain, apa yang terjadi? Rumahnya hancur. Nah, benar, Hafiz. Rumahnya hancur. Apa lagi? Membuat orang kita menjadi kotor. Barangnya jadi kotor, rusak, ya kan? Nah, selanjutnya tadi gambar ini gambar apa, Yusuf? Gambar apa, Yusuf? Gambar orang menanam tumbuhan. Orang menanam tumbuhan. Kira-kira yang mereka lakukan ini baikkah, tidakkah? Baik. Bijakkah, tidakkah? Iya. Bijak itu apa, Najat? Bijak adalah selalu menggunakan akal budinya atau orang yang mengambil keputusan secara tepat. Nah, orang yang mengambil keputusan secara tepat. Betul sekali. Sekarang kita lanjutkan. Hari ini kita akan membaca teks tentang bakal buah perlu dijaga. Nah, kita baca dulu. Kupersilakan kepada Muhammad Nafis untuk membaca. Bakal buah perlu dijaga. Tersebut sering menjadi sasaran dari semua anak-anak. Seperti sore itu, ketika kakek Iwan sedang bersantai minum teh di teras depan, dilihatnya sekelompok anak bersepeda melompat-lompat di bawah pohon mangga. Mereka memetik bakal. Iya, tadi kita sudah membaca teks bakal buah perlu dijaga. Siapa yang mengambil bakal buah mangga tadi? Siapa, Nak? Anak-anak Anak-anak di mana? di rumah kakek Iwan. Di rumah kakek Iwan, di halaman rumah. Kira-kira perbuatan mereka perlu dicontohkah? Tidakkah? Tidak. Tidak, perbuatan mereka tidak baik. Tadi siapa yang mengambil buah mangga paman Iwan? Anak-anak. Nah, mengambil punya orang lain boleh tidak? Tidak boleh. Nah, tadi kita belajar tentang hak dan kewajiban. Hak itu adalah apa, Nak? Sesuatu yang kita dapatkan. Benar sekali. Sesuatu yang kita dapatkan atau peroleh. Sedangkan kewajiban apa sih, Pak? Segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau laksanakan. Nah, kira-kira menurut kalian manfaat tumbuhan itu apa, Nak? Membuat sejuk. Apa lagi, Nafis? Memberikan oksigen. Mama, tumbuhan. Oksigen itu berasal dari tumbuhan. Kira-kira selain itu apa lagi manfaat tumbuhan, Nak? Apa lagi? Untuk obat. Apa lagi? Kayu ini dari mana kayu? Dan pohon. Nah, dari pohon juga berasal dari tumbuhan. Jadi selain kita mendapatkan hak untuk memanfaatkan tumbuhan, kita juga wajib apa? Memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Bijak itu apa salah satunya? Tidak membuang-buang. Ya, apa lagi? Tidak merusaknya. Sama seperti ini yang di atas meja kalian itu ada apa? Kertas. Ada buku, ada kertas. Nah, kertas ini dari apa? Nah, dari benar sekali dari pohon. Kita memiliki hak untuk memanfaatkan kertas ini untuk apa? Untuk menulis. Sedangkan kewajibannya apa, Nak? Kewajiban kita menghemat, jangan buang-buang. Karena semakin banyak kita membuang kertas, maka banyak orang yang menebang pohon. Jadi harus seimbang antara hak dan kewajiban. Nah, kita akan berdiskusi
sebanyak 5 buah. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Silakan berdiskusi. Mengambil. Ya, bekerja sama cari jawabannya. Lihat sambil di buku. Ini ada teksnya. Sini ada Yusuf. Jawabannya Yusuf. Buka Yusuf, bukunya Yusuf. Nah, jadi saling bertukar jawaban. Kalau pian dapat yang nomor 2, kasih jawaban sama temannya. Sudah selesai? Ya, sudah selesai kelompok 1. Sekarang setelah kalian menjawab teks, tugas kalian adalah tadi kalian sudah memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Pernah melakukan sikap memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Sekarang kalian uraikan di dalam LKPD 1. Bisa juga mencari informasi secara daring melalui handphone yang sudah kalian bawa. Silakan ambil handphonenya. Kalian ibu suruh mencari 3 contoh sikap yang sudah kalian lakukan terhadap tumbuhan. Kemudian 3 dampak dari sikap tersebut bagi lingkungan. Ya, silakan tulis jawabannya. Bisa mencari di lewat HP atau bisa juga berdiskusi mencari sikap kalian yang sudah bijak terhadap tumbuhan. Apa saja yang pernah kalian lakukan? Coba tulis di situ. Ya, sudah dapat Yusuf? Nah, bisa mencari informasinya lewat handphone kalian. Kelompok 1. Ya, sebentar lagi. Kelompok 2. Sudah selesai semuanya. Mari kita diskusikan. Untuk pertanyaan pertama, kelompok 1, apa yang dilakukan anak-anak terhadap pohon mangga di depan rumah kakek Iwan? Coba, Davina, kelompok 1. Jawabannya apa? Iya, benar sekali, memetik buah mangga yang masih mungil. Jawabannya lain, Pak, sama atau tidak? Kelompok 3? Sama, mengambil mangga. Betul. Kita lanjutkan pertanyaan nomor 2. Kelompok 2 jelas. Apakah sikap yang mereka lakukan patut untuk dicontoh? Jelaskan. Tidak. Mengapa, Nak? Belum cukup besar, belum cukup matang. Belum cukup matang, sudah dipetik. Benar sekali. Apakah perbuatan mereka perlu dicontoh? Nah, tidak. Karena merugikan. Lanjutkan pertanyaan berikutnya. Kelompok 3. Berikan contoh sikap yang sudah bijak terhadap tumbuhan. Yang pertama, Menyiram tanaman. menyiram tanaman setiap hari. Yang kedua, apa dampaknya? Tanaman akan tumbuh dengan baik. Tanaman akan tumbuh dengan baik. Yang kedua, sikapnya apa? Yang kedua, merawat tanaman agar tidak layu. Merawat tanaman agar tidak layu. Dampaknya? Dampaknya tanaman menjadi indah dan enak dipandang. Nah, ya benar sekali. Tanaman menjadi indah
dipandang mata. Nah, sama kayak bunga ini. Nah, supaya tumbuh subur harus selalu dirawat, disiram setiap hari supaya tetap tumbuh. Nah, dapat kita simpulkan bahwa bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebihan dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Sekarang kita lanjutkan. Pernahkah kalian mengamati dan memperhatikan tumbuhan di sekitar kalian? Pernah. Apa yang dilihat? Tanaman. Apalagi Widya di sekitar rumah? Ada apa di sekitar rumah Widya? Pohon ada lah? Ada pohon. Ada apa lagi? Ada bunga. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Nah, banyak tanaman. Apa yang kalian lakukan dengan tanaman tadi? Nah, nih. Apa ini? Daun dan ranting. Daun dan ranting. Pernah melihat di sekitar rumah kalian? Pernah. Apa yang kalian lakukan dengan bahan ini? Membuang. Nah, dibuang. Terus apa lagi? Dibakar. Nah, seharusnya dari daun dan ranting ini bisa kita jadikan kolase dari bahan alam, dibuat karya seni yang indah. Teman, sudah Ibu WhatsApp, kalian Ibu suruh membawa alat dan bahan untuk membuat muntaser. Sudah dibawa? Sudah. Sudah dibawa? Sudah. Nah, sekarang ambil peralatan dan bahannya. Ranting. Nah, kalian mau membawa apa saja? Apa yang kalian bawa dulu? Bunga, apa lagi? Ranting. Dan daun. Ranting, daun, alatnya apa? Gunting. Gunting, Lem. lem, dan kertas. Ya. Hari ini kita akan membuat kolase. Sebelum kita membuat kolase, sekarang kalian perhatikan dulu video yang ada di slide PowerPoint ini. Diperhatikan dulu. Ayo mengenal kolase. Apa itu kolase? Kolase adalah karya seni tempe di permukaan gambar. Nah, itu tadi video tentang pembuatan kolase. Sekarang Ibu lihat, alat dan bahannya sudah kalian siapkan? Letakkan di atas meja masing-masing supaya kalian nanti bisa berkreasi. Sebelumnya Ibu akan membacakan tata tertib selama kalian mengerjakan. Yang pertama, tata tertib yang pertama, diskusi harus berjalan tertib. Yang kedua, masing-masing siswa harus bekerja dan mendapat tugas dalam menghasilkan produk, yaitu kolase. Yang ketiga, tidak boleh saling mengganggu teman. Yang keempat, memperhatikan kebersihan, kerapian, dan keindahan. Yang kelima, mengerjakan karya seni kolase dengan tepat waktu sesuai yang dijadwalkan. Nah, Ibu bagi dulu LKPD-nya kembali. Nanti kalian akan mengerjakan LKPD 2. Ini kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3. Kalian buka dulu. Nah, di situ ada tugasnya. Sebelum kalian mengerjakan,
Jadi kolase itu adalah kerajinan tangan yang dibuat dari berbagai bahan seperti yang kalian bawa. Apa tadi bahannya? Daun, apa lagi? Ranting. Nah, bisa juga biji-bijian, kertas, kaca, logam, dan lain sebagainya yang ditata dan ditempelkan pada permukaan gambar sehingga membuat karya seni baru. Adapun teknik membuat kolase dari bahan alam bisa menggunakan teknik potong, gunting, rekat, dan tempel. Jadi setelah kalian memotong daunnya, kemudian kalian gunting lah, kalian pakai gunting, kemudian direkatkan pakai apa? Pakai lem, baru ditempelkan pada permukaan gambar. Cara membuatnya, ibu ulangi di sini. Cara membuatnya, yang pertama kalian sudah tadi menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, membuat sketsa gambar. Kebetulan ibu sudah membawakan sketsanya. Yang ketiga, atur daun-daun atau ranting supaya menutupi sketsa. Yang keempat, perhatikan ukurannya, perpaduan warnanya, dan bentuknya. Jadi usahakan daun-daunnya menutupi sketsa gambarnya. Yang kelima, siapkan apa? Lem untuk merekatkan. Kemudian baru kalian berkreasi dengan kreativitas kalian dalam kelompok. Sebelum kalian membuat kolase, kita sepakati dulu jadwalnya. Berakhir pada pukul berapa? 11.30. Nah, sudah kalian selesai mengerjakan. Silakan kerjakan. Sebelum mengerjakan daun itu, kolase bisa jawab dulu pertanyaan 1 dan 2-nya. Yusuf yang mengerjakan, yang lain sambil mempersiapkan alat dan bahannya. Yang lain bisa bagi-bagi tugas. Ada yang menggunting, ada yang mengelem. Nah, ya, baiklah. Kita akan presentasikan ke depan kelas. Untuk dulu yang rapi. Kita mulai dari kelompok 2 dulu. Silakan maju kelompok 2. Semuanya maju ke depan. Pertanyaan pertama, silakan baca. Yang lain memperhatikan ke depan. Baca. Nomor 1. Kamu ketahui tentang kolase. Apa itu kolase? Kerajinan tangan yang terbuat dari bahan kaca, apa lagi? Biji-bijian, apa lagi? Daun yang ditata dan ditempelkan pada permukaan gambar. Diperlihatkan kepada teman-temannya hasil kolase dari kelompok 1. Ini dan apa itu nak? Kolase dari apa? Ikan. Nah, dari bahan alam daun yaitu ikan. Nah, itu sekali ada daun, ada bunga. Yang lain boleh duduk. Yang lain boleh duduk. Silakan duduk dulu. Nah, ini tadi kelompok 1 membuat
ketiga, mereka membuat apa? Lebah. Di sini ada apa, Nak? Ada daun, bahannya ada apa lagi? Ranting dan bunga. Kemudian kelompok tiga, apa yang dibuat? Kelompok dua membuat kolase dari ikan. Kolase yang bahan alamnya dari daun, dari sketsa gambar ikan. Nah, coba perhatikan dari ketiga ini, kira-kira mana yang hasilnya lebih rapi? Nah, kelompok yang nyari kaya. Kelompok satu mengapa lebih rapi? Cara menempelkannya menutupi sketsa. Sedangkan kelompok tiga masih ada kelihatan sketsanya, ada putih-putihnya. Terus kelompok dua, nah kelompok dua masih ada, Nak, yang belum tertutup, ya Nak. Nah, jadi ketika menempel daun harus skeksanya tertutup oleh daun. Dan menempelnya apa? Harus rapi. Nah, silakan duduk kembali. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Mempelajari tentang apa tadi? Membuat kolase. Apa lagi? Melaksanakan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan secara apa, Nafis? Secara bijak. Yang kedua, apa saja sikap yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, sikap disiplin. Yang kedua apa lagi? Tanggung jawab. Nah, benar sekali, bertanggung jawab. Yang ketiga, peduli. Khususnya peduli terhadap tumbuhan. Kemudian, apa kalian senang belajar hari ini? Senang. Alhamdulillah. Apa kesimpulannya, Nak, hari ini? Apa kesimpulannya hari ini? Kita belajar apa tadi? Belajar kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat. Selain kita harus melaksanakan kewajiban kita apa? Memanfaatkan tumbuhan secara apa itu? Secara haknya kita adalah memanfaatkan tumbuhan. Tadi ada yang menggunakan obat, ada yang untuk apa lagi? Bahan bangunan, untuk menulis. Jadi harus dimanfaatkan secara bijak. Jika tidak memanfaatkan tumbuhan dengan bijak, kita berarti tidak apa? Tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, dengan tanggung jawab. Apalagi selain itu kita tadi belajar tentang kolase. Apa tadi kolase? Karya seni rupa tempel yang diletakkan di permukaan gambar. Apa saja tadi bahannya? Lem, alat dan bahannya lem. Apa lagi? Daun, ranting, bunga, apa lagi? Kertas. Iya. Cara membuatnya kayak apa? Cara membuatnya bagaimana? Yang pertama, siapkan Alat dan bahan. Kemudian, kedua, gunting daun-daun supaya menutupi sketsa gambar. Kemudian yang ketiga, benar, ditata dan ditempelkan daun supaya menutupi sketsa gambar. Yang keempat, ambil apa? Ambil lem untuk meletakkan daun-daun tadi ke permukaan gambar, baru kita kreasikan. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, Ibu akan membagikan evaluasi. Kalian kerjakan di sini. Silakan kerjakan. Ibu beri waktu 10 menit. Silakan kerjakan. Sudah? Sudah. Ibu.
Siap. Bapak Kumpul. Iya, sudah selesai. Ibu lihat dulu. Mari hasil kalian jawab. Nah, semuanya nilainya sudah bagus. Hanya ada dua orang yang masih sama dengan KKM hasilnya. Nah, semuanya hasilnya sudah bagus. Sebelum pembelajaran Ibu akhiri, ada kuis melalui Telegram sudah Ibu bagi apa? Yang tinggal buka dan dicari jawabannya, dipilih. Di rumah saja kerjanya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan kepada anak Yusuf untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Duduk dulu. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin berpesan kalian tetap di rumah, jaga kesehatan, kemudian tetap taati nasihat orang tua. Pembelajaran berikutnya adalah tentang penafsiran bilangan desimal. Nanti juga ada kerjasama dengan orang tua. Duduk dulu ya, Dan. Kerjasama dengan orang tua, yaitu bersama orang tua nanti bekerja sama merawat tanaman di sekitar rumah kalian. Nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran saya hari ini. Terima kasih.